Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin mengingatkan kepada antum semua bahwa hendaknya antum tidak bermudah-mudah dengan keadaan ini, terutama dalam mengumpulkan tugas. Jika ada tugas-tugas yang diberikan, Ustadz berharap antum dapat mengumpulkannya dengan tepat waktu dan mengerjakan tugas dengan serius. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita pembelajaran masih tentang alat-alat listrik, ya. Nah, ini adalah masuk kepada materi alat dan bahan yang berhubungan dengan listrik. Kalau pekan kemarin kita sudah mengenal ya berbagai macam peralatan listrik rumah tangga, ya. Seperti ada steker, ada stop kontak. Tentunya anak-anak Ustadz masih ingat ya. Alhamdulillah. Nah, berikut ini kita akan masuk kepada alat ya dan bahan yang berhubungan dengan listrik. Ya, jika antum nanti ya mengerjakan instalasi listrik, pasti antum menggunakan alat-alat yang seperti kita pelajari ini. Baiklah, yang pertama itu ada obeng, ya. Jadi obeng. Nah, jadi anak-anak Ustadz ini tentunya ya terutama yang alat seperti ini sudah tidak asing lagi, mungkin sering lihat di rumah, mungkin abi antum ya punya juga peralatan seperti ini. Ya, obeng memiliki satuan set ukuran dan bentuk. Ada obeng yang panjang, ada yang pendek. Ada juga yang dibantu oleh alat penggerak listrik. Nah, jadi ada juga obeng yang dibantu seperti kalau kita lihat seperti bor ya anak-anak Ustadz, tapi matanya itu obeng ya, ada min, ada yang plus ya. Pemegang gagang obeng biasanya terbuat dari plastik. Nah, ini anak Ustadz, ini dari plastik ya. Obeng digunakan untuk memasang atau membuka baut, yang biasanya ada pada kendaraan atau barang-barang elektronik ya. Obeng juga berfungsi untuk mencungkil sesuatu yang kira-kira sulit sekali dibuka ya. Jadi obeng ini anak-anak Ustadz ya, obeng ini ya biasanya digunakan untuk membuka baut ya, atau bisa juga digunakan untuk mencungkil ya. Tapi pada dasarnya fungsinya adalah untuk ya membuka baut atau memasang baut ya. Dan gagangnya ini ya diberi plastik ya untuk memudahkan kita memegangnya ya. Jadi kalau dia tidak punya gagang seperti ini ya, antum akan susah untuk memutar obeng tersebut. Dan ada juga ya kalau model-model obeng yang masih lama itu gagangnya ini terbuat dari kayu ya, dari kayu. Tapi sekarang Ustaz rasa sudah susah ya kita, yang biasa plastik atau karet, mungkin dilapisi karet ada. Nah, itulah anak-anak Ustaz obeng ya. Nah, obeng ini terbagi dua, ada obeng min dan obeng plus ya, atau disebut dengan obeng bentuk pipih ya, yang pipih. Fungsinya untuk membuka baut berbentuk min dan mencongkel sesuatu yang sulit dibuka ya. Nah, kalau yang min ini bisa juga digunakan untuk mencungkil ya, mencongkel sesuatu yang susah antum buka, bisa antum pakai obeng. Kemudian obeng plus ya, obeng plus ya
Ini unik karena bentuknya seperti kembang ya. Jadi bentuknya berbeda sama yang min tadi ya. Ini ya plus. Fungsinya untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup yang berbentuk kembang. Saat ini cara penggunaan obeng tersebut lebih bagus karena ada alat membantu listrik. Ini anak-anak Ustadz tadi contohnya. Jadi ini ada alatnya ya. Seperti bor juga ini anak Ustadz ya. Ataupun antum punya bor, bisa membeli mata bornya yang berbentuk obeng, bisa ya. Jadi antum buat, masukkan, jadi bisa menggunakan alat bor itu membuka baut ya, tapi matanya diganti dengan mata obeng ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak. Penggunaan obeng modern ini bisa ditemukan di bengkel sepeda motor ya, yang resmi ataupun bengkel-bengkel besar. Di tempat servis elektronik, teknisi cukup menggunakan obeng biasa karena tidak terlalu berat dalam pengerjaannya. Begitu ya anak-anak Ustadz. Jadi kalau memang kemungkinan ya membuka bautnya itu susah, butuh tenaga yang besar, kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau untuk alat-alat elektronik yang kecil, anak-anak Ustadz tidak perlu menggunakan ya alat ini ya, karena ini tenaganya besar ya. Nanti takutnya ketika antum menggunakan obeng dengan mesin bor ini ya akan merusak ya elektronik antum ya, karena tenaganya besar. Sementara yang antum buka bisa dengan tangan saja, jadi nggak perlu tenaga yang besar. Paham ya anak-anak Ustadz? Nah, ini bisa kita jumpai kalau antum pergi ke bengkel-bengkel sepeda motor mungkin, atau bengkel-bengkel mobil juga ya, bisa. Bahkan sekarang ini untuk tukang kayu juga ada yang menggunakan bentuk obeng-obeng seperti ini ya, dengan menggunakan bornya. Kemudian yang B adalah tang ya, dan fungsinya ya. Anak-anak Ustadz, walaupun belum ditampilkan gambarnya, Ustadz rasa antum sudah dapat membayangkan kira-kira bentuk tang itu seperti apa ya kan anak-anak Ustadz ya. Tang dan fungsinya ya. Jadi jenis-jenis tang dan fungsinya, ada yang disebut dengan tang pemotong ya, dan ada juga disebut dengan tang penjepit ya, pemotong dan jepit ya. Jadi ada khusus tang itu potong ya, yang bagian kepalanya ya, kedua bagian kepalanya itu tajam ya, jadi hampir sama seperti gunting anak-anak Ustadz ya. Ya, tang ini cocok untuk memotong kabel atau kawat. Nah, jadi kalau anak-anak Ustadz mau memotong kabel, antum jangan pakai gunting ya, ada tang pemotongnya. Kalau antum pakaikan gunting juga fungsinya untuk memotong, tapi ketika dia memotong kawat atau kabel, maka dia tidak bisa ya, tidak kuat, akan merusak guntingnya. Tapi kalau pakai tang ya, ini memang sudah didesain untuk memotong yang lebih kuat. Kemudian tang penjepit ya, nah, dia hanya memiliki gerigi sebagai jepitan saja. Kalau tadi tang pemotong dia tajam kepalanya, kalau ini cuman gerigi saja yang fungsinya untuk menjepit ya. Biasanya gerigi ini sangat rapat dengan ujung rahang runcing ya. Ada juga ya anak-anak Ustadz, ada yang ujungnya runcing ya, ada juga yang ujungnya tidak runcing, tapi ini yang runcing, yang rapat. Ini untuk menjangkau celah-celah yang kecil. Jadi kalau misalnya ada penjepit untuk bagian yang kecil atau masuk ke dalam lubang yang kecil, antum mau menjepitkan baut atau mau mengambilnya ya, ini antum bisa menggunakan tang penjepit yang ujung rahangnya runcing. Nah, kemudian yang ketiga adalah tang pengunci ya. Jadi rahang
bergerigi yang renggang agar tidak licin. Biasanya ketika mengencangkan baut, biasanya kita di rumah-rumah itu yang sering ada itu adalah tang pengunci ya anak-anak Ustadz ya. Ini tang yang umum ada pada peralatan-peralatan rumah tangga biasanya ya. Kalau kita beli tang, biasanya tangnya model seperti ini. Nah, ini yang Ustadz bilang tadi, yang ujungnya tidak runcing ya, ujungnya tidak runcing ya. Dia fungsinya hanya untuk ya mengencangkan baut ya. Oke, ini ada juga. Nah, ini memang khusus untuk peralatan listrik ya. Ini tang pengupas kabel atau tang penjepit kabel ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini khusus untuk kabel ya. Jadi kabel itu ketika antum mau mengupas isolasinya ya, bagian isolasinya itu antum bisa menggunakan tang ini ya, tang pengupas kabel ya. Jadi kalau antum pakai tang yang biasa, nanti kabel-kabel yang di dalamnya bisa terputus, padahal antum ingin mengupas bagian isolasi pada kabelnya. Nah, antum pakai tang seperti ini. Oke. Jadi tas pengupas kabel atau crimping failure toolkit, tang penjepit kabel sangat membantu dalam pengerjaan instalasi listrik. Bagian rahang sebagai penjepit kabel, di bawah rahang bagian yang tajam sebagai pemotong kabel, gagang yang bergerigi untuk mengelupas kabel. Jadi memang ini desainnya untuk ya kabel ya anak-anak Ustadz, untuk mengelupasnya sehingga bagian kabelnya itu tidak terpotong, hanya mengelupas ya bagian solasi dari kabel-kabel tersebut. Berikutnya, nah ini tang pemotong ya, ini yang tadi contoh tadi yang Ustadz jelaskan di atas ya. Untuk bagian kepalanya runcing ya, bagian kepalanya sisi dua kepalanya ini runcing ya, untuk memotong ya. Ini bisa memotong kawat kabel, tapi memotongnya beda sama yang tadi. Kalau tadi bisa mengupas ya, mengelupaskan itu, sedangkan yang ini untuk memotong anak-anak Ustadz ya. Fungsinya untuk memotong kawat, kabel plastik dan fiber yang tipis ya, bahan dari besi, krom, vanadium, gagangnya dilapisi plastik. Nah, ini ya, di krom ya, kemudian gagangnya dilapisi plastik anak-anak Ustadz ya. Kelemahannya, tang ini tidak mampu memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Nah, ini anak untuk yang bagian kecil-kecil saja ya anak-anak Ustadz. Yang kecil-kecil saja. Kalau bagian yang besar dia tidak bisa. Nah, maka kita akan perlu alat yang lain kalau untuk itu. Nah, ini tang penjepit tadi, long noise filler ya, bentuknya mirip ikan cucut, moncongnya pipih, panjang dan berbentuk gergaji. Ini anak-anak Ustaz ya. Nah, ini mungkin antum juga ada di rumah ini ya. Nah, oleh karena itu tang ini juga lebih dikenal dengan tang cucut ya, tang cucut karena mirip seperti ikan cucut ya. Tang ini berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Rahang tang ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pemotong kabel ya, pemotong kabel. Nah, ini tang kombinasi ya, ini yang Ustadz bilang kalau di rumah ini pasti antum model tangnya seperti ini kebanyakan ya, pasti seperti ini tangnya penjepit ya, untuk menjepit kawat atau kabel. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk memotong, tapi dia tidak spesifikasi, dia hanya untuk menjepit saja. Di bagian tengahnya bergerigi, renggang, berfungsi untuk mengunci murah. Biasanya anak-anak Ustadz ya, kalau untuk mur itu ada memang kuncinya, tapi kalau sudah tidak bisa untuk menahan saja bisa pakai tang ya.
rahangnya yang tajam berfungsi untuk memotong kawat dan kabel. Nah, jadi sebenarnya tang ini ya banyak fungsinya yang seperti ini. Makanya kalau antum punya beli tang yang ingin bisa banyak fungsi, model seperti ini. Ya, model seperti ini. Dia bisa memotong juga, bisa menjepit, ya, tapi walaupun tidak sebaik tang-tang yang khusus pemotong, ya. Tapi bisa, ya. Kelemahannya tang ini, dia tidak bisa, ya, masuk ke dalam celah-celah yang sempit, ya, karena dia besar ujungnya. Dan mudah berkarat, ya, tang ini, ya, ininya bagian ini, ya. Ya, antum bisa nanti kalau misalnya berkarat atau macet, ya, antum bisa berikan minyak nanti, ya, bisa antum kasih oli. Oke, ini tang kakak tua. Nah, dari bentuknya ini kakak tua, ya, tang kakak tua. Ini juga jenis tang, ya, anak-anak Ustadz, jenis tang kakak tua. Oke, kenapa dibilang kakak tua? Ya, dikenal dengan kakak tua, ya, karena bentuknya mirip paruh burung kakak tua. Coba antum lihat kembali. Nah, ini, ya, ini mirip burung kakak tua, ya, anak Ustadz, ya. Ya, fungsinya sebagai pemotong kawat dan kabel. Tang ini terbuat dari baja dan bergagang lapis karet, ya, untuk menjaga agar tidak licin ketika digunakan. Kelemahannya, jika digunakan untuk memotong bahan yang tebal dan keras, tang ini dapat menjadi tumpul. Ya, jadi ujungnya ini bisa mudah tumpul, ya, anak-anak Ustadz, ketika kita memotong yang tebal, ya. Oke. Berikutnya ini adalah tang buaya. Tang buaya, ya, locking plier toolkit. Nah, ini biasanya kalau antum lihat nih di bengkel-bengkel nih, tukang bengkel punya. Tapi kalau di rumah mungkin nggak ada, ya, hanya satu-satu mungkin. Coba antum cek nanti habis ini di rumah, kira-kira abi antum punya nggak peralatan seperti ini, ya. Sekalian antum boleh praktekkan, ya. Sekilas bentuknya mirip buaya, moncongnya besar, lebar, dan bergerigi, maka tang ini disebut dengan tang buaya, ya. Ya, kalau di bengkel-bengkel kalau kita bilang tang buaya sudah tahu tuh, ya, tukang bengkel, ya. Rahangnya yang bergerigi untuk mengunci dan melepas baut. Jika ukuran baut besar, tang ini dapat diatur sesuai ukuran baut. Cara melebarkannya, kedua tungkai lalu mengunci dengan skrup pengatur sekaligus pengunci yang ada di ujung atas tungkainya. Ya, ini ada penguncinya, ya, nah Ustaz, ya. Ini bisa diatur nih kelebarannya nanti. Oke. Nah, nanti antum bisa lebarkan kedua tungkainya, ya, lalu kunci dengan skrup pengatur, ya, yang ada di ini bawah ini tadi. Ya. Jika ingin mengubahnya, cukup melepaskan tuas bagian tungkai bawahnya. Kelemahannya, skrup pengatur dan pengunci agak keras, ya, agak keras. Tapi ini menjepitnya bisa kuat ini anak Ustaz, ya. Antum nggak perlu tahan, dia langsung menjepit, dikunci, ya, pakai ini, ya. Nah, ini karena setang buaya ini, ya, khusus, jadi nggak semua rumah memiliki peralatan ini. Oke, berikutnya ini tang multifungsi, ya. Nah, ini, ya, ini dah banyak di dalamnya kombinasi peralatan lain, ya, anak-anak Ustadz. Nah, jadi biasanya kalau antum mau praktis perjalanan jauh, ya,
tidak mau berat membawa peralatan, maka bisa antum bawa satu peralatan yang bisa fungsinya banyak. Salah satunya ini ya, tang multifungsi. Oke, ya. Mirip dengan tang kombinasi, ada rahang pemotong dan penjepit. Bedanya tang ini memiliki kelengkapan fungsi lain. Di gagangnya terdapat pisau gergaji, obeng, pembuka tutup botol, dan pembuka tutup makanan kaleng. Jadi satu tang ini memiliki kegunaan yang banyak. Kelemahannya ya bagian kelengkapannya dan gagangnya mudah kendur dan patah. Ya itu mungkin bagi Ustadz nggak begitu masalah ya, masalah kelemahannya ini. Tapi ini banyak fungsinya. Jadi kalau antum mau pergi perjalanan ya, atau mau camping, atau butuh peralatan yang praktis, ini salah satu solusinya ya. Nah, ada gergajinya ya, kalau antum ke hutan ya butuh memotong-motong, nah itu bisa bawa yang bisa membawa peralatan ini. Ini salah satu tang multifungsi ya. Nah, ada anak-anak Ustadz kira-kira? Coba antum perhatikan nanti di rumah. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin karena waktu kita sudah habis ya, Ustadz cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.